Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, tidak lupa dan tidak bosan marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, sebagaimana yang telah kita lalui atau kita mulai di Senin Selasa adalah pelajaran al-usul ats-tsalatsa, ya, 3 pondasi dasar yang mana hal ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya. Kita sudah membahas al-usul yang pertama, kita sudah membahas al-usul yang kedua, dan kita memasuki yang ketiga, ya, yaitu ma'rifatu nabiyina, ya, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita lihat dari matan, ya, kitab al-usul ats-tsalatsa, maka pembahasannya itu ringkas, ya. Tentang Nabi itu pembahasannya sangat ringkas, ya, dari nama beliau, nasab, ya, kapan beliau lahir, di mana beliau lahir, tempat hijrah, ya, makna hijrah itu apa, ya, di situ, ya. Jadi memang benar-benar ringkas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya. Tapi mempertimbangkan bahwasanya kita kajiannya santai, ya, tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan kitab tersebut. Nah, jadi beranjak dengan hal tersebut tidak salah, ya, bahwasanya kita akan membahas sirah nabawiyah secara komplit, ya. Insyaallah taala kita akan membahas sirah ataupun sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara komplit. Adapun buku yang akan menjadi rujukan kita tatkala kita belajar adalah, ya, karya dari Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, ya, yang mana dalam teks Arabnya beliau menulis dengan judul Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Tapi sudah ada terjemahannya, ya, sudah ada terjemahannya yang mungkin Bapak-bapak sekalian sudah pernah lihat ataupun sudah pernah baca, ya. Dan itu merupakan buku dari karya tulis beliau yang bestseller, yang ditulis dalam, bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, ya. Karena beliau menjadi seorang yang juara 1 dalam lomba penulisan sirah nabawiyah, ya, pada waktu tersebut. Nah, jadi kita akan membahas sedikit demi sedikit, ya, dari buku beliau bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang benar-benar kita tidak terburu-buru, ya, pembahasannya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, satu hal yang mestinya kita syukuri, Islam itu diberi 3 nikmat yang mana tidak diberikan kepada agama lain, ya. Yang pertama nasab, yang kedua, ya, sanad, yang ketiga i'rab, ya. Kenapa kita diberikan nasab, ya?
ini dalam bentuk penjagaan nasab. Jadi kita nantinya akan mendapati bagaimana nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam penjagaan nasab itu memang benar-benar sangat penting. Ya, sebagaimana hal ini juga termasuk di antara maqasidus syariah. Ya. Perkara yang memang harus kita jaga. Ada 5. Pertama, agama. Yang kedua, harta. Dan termasuk di antaranya adalah nasab. Ya. Dari 5 hal tersebut di antaranya adalah nasab. Nah, jadi nasab memang benar-benar sangat penting. Jadi kita akan mendapati bagaimana silsilah, ya, jalur nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula kita, ya. Kita mungkin ada yang tahu sampai ke bapak yang kelima ada di sini. Ada yang hafal? Mungkin mentok sampai ke orang tuanya kakek, ya kan? Mentok di orang tua kakek. Nah, setelah dari orang tua kakek kita nggak dapat lagi, ya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak disampaikan, ya, dari orang-orang tua kita tentang hal tersebut. Jadi tentang hal ini kenapa nasab itu penting? Mungkin untuk kedepannya kita bisa ajarkan hal ini kepada anak kita. Ya, kita sampaikan, kita suruh catat. Ya, siapa kakek, orang tua dari kakek, kemudian kakek kita, orang tua kita, maksudnya kita baru ke anak kita. Supaya nasab tersebut tidak terputus. Dan ternyata kita saudara sama si fulan. Ternyata kita saudara sama si fulan. Ya, itulah pentingnya dalam hal nasab. Kemudian yang kedua, sanad. Ya. Sanad keilmuan tentunya, ya. Makanya kalau kita ingin melihat dalam ilmu, dalam berbagai hal dalam Islam pasti memiliki sanad keilmuannya. Ya, contohnya dalam bidang akidah. Ya. Banyaknya gempuran-gempuran akidah dolalah, akidah sesat. Ini semua putus, ya. Semuanya ini dipukul rata dengan akidah sahihah. Ya, kita lihat bagaimana akidah sahihah yang sampai saat ini yang sebagaimana kita fahami itu sampai ada sanadnya sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat. Sebagaimana hal itu juga yang dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah sangat pentingnya sanad. Ya. Kemudian i'rab. Maksud i'rab di sini adalah bahasa. Ya, bahasa Arab tentunya. Penjagaan bahasa Arab dari bahasa itu ada sampai sekarang tetap eksis, tetap ada. Ada bahasa yang sudah punah? Ada. Ya, sangat banyak bahasa yang punah. Tapi bahasa Arab terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah yang menjaga Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi tanpa dari hal ini dapat kita fahami bahasa Arab akan selalu Allah jaga, ya, keautentikannya. Bahkan Allah akan jaga sampai ke penerus-penerusnya. Terus akan ada yang mempelajari bahasa Arab. Walaupun sebagian orang yang mengatakan belajar bahasa Arab itu sulit, ya. Tapi tetap aja ada yang mempelajarinya. Ya, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada agama kita, ya. Nasab, sanad dan i'rab atau bahasa, ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita masuk sedikit, ya, tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nasab Nabi kita terbagi menjadi 3, ya. Nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3. Yang pertama dari beliau, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan, ya, sampai Adnan. Dan nasab ini disepakati oleh para ulama sejarah, ya, oleh ulama sejarah dan para ulama ansab, para ulama nasab, ya, dari Muhammad sampai Adnan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua yaitu dari Adnan sampai ke Ibrahim, ya, alaihi wasallam, ya, alaihi salatu wasallam.
dari Adnan sampai Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Yang kedua, ini merupakan nasab yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena adanya iskal, ya, sesuatu hal ataupun riwayat yang tidak sahih. Bahkan, ya, Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan al-amru indana, ya, al-imsaku amma wara Adnan ila Ismail, ya. Perkara nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan dari Adnan sampai Ismail, kami memilih sikap diam. Ya, kami memilih sikap diam. Kenapa? Karena hal ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nanti kita akan sebutkan apa sebabnya, ya, perselisihan tersebut sehingga Ibnu Sa'ad memilih sikap diam. Ya, nanti kita akan bacakan riwayatnya dari kitabnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Dan sanad ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani, sanadnya ataupun hadisnya dhaif jiddan, ya, dhaif jiddan. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya, jadi ada 3 fase atau 3 klasifikasi mengenai nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama disepakati, yang kedua diperselisihkan, yang ketiga sangat-sangat lemah, ya. Jadi cukuplah bagi kita, ya, untuk semua bahwasanya kalau kita memang mau hafal sampai Nabi Adam, masya Allah bagus, tapi tentunya masih ada yang diperselisihkan sama mereka, ya, sama para ulama nasab. Nah, adapun klasifikasi yang pertama, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu sanadnya tidak diperselisihkan atau disepakati oleh para ulama dari nama beliau, dari beliau sampai ke Adnan, ya, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, ya, bin Fihir. Kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, itulah sanad yang disepakati oleh para ulama, ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, ya, hadis ini dari Wasilah bin Asqa, ya, bahasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, ya, memilih Kinanah min waladi Ismail, ya, Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, kita sebutkan tadi, ada enggak nama Kinanah tadi? Ada, ya. Kemudian dan Allah memilih Quraisy min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Nah, nanti kita akan tahu siapa itu Quraisy, ya, siapa itu Quraisy. Nah, kenapa dijuluki demikian? Siapa dalam tanda kutip pentolannya pertama kali, ya. Kemudian dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim, ya. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunannya Bani Hashim, dan kita sebutkan kenapa Bani Hashim? Siapa itu Hashim? Kenapa nama beliau disebut dengan Hashim? Ya, itu ada sebabnya. Ya, itu ada ceritanya, ya. Dan Allah memilih diriku di antara anak keturunannya Hashim, ya. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak keturunannya Hashim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau berkata, ya, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Mughirah bin Qusay
bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya, min waladi Ismail bin Ibrahim sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam bi ijma'in nas, ya. Bahasanya disebutkan sama Imam Az-Zahabi, ya, dari Nabi Muhammad sampai Adnan ini terdapat klaim ijma', ya, klaim ijma' dari para ulama, ya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan lakin ikhtalafu fima baina Adnan wa baina Ismail minal aba. Nah, di sini tadi yang kita sebutkan bahwasanya dari Adnan sampai Nabi Ismail itu ada perselisihan. Ini klasifikasi yang kedua, ya. Bahwasanya Imam Az-Zahabi mengatakan para ulama berselisih, ya, yaitu dalam sanad, ya, dalam rantai nasab, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Adnan sampai Nabi Ismail, ya, itu terdapat perselisihan, ya. Ada yang mengatakan di antara mereka itu ada 9, ya, ada jarak 9 keturunan, ya. Kemudian ada yang mengatakan 7, ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7, dan ada yang mengatakan 15, ya, dan ada yang mengatakan 40. Nah, jadi hal ini saja sudah berbeda, ya, dari jumlah. Kemudian beliau juga mengatakan waqtalafu fi asma'i ba'di al-aba, ya. Selain dari jumlah, para ulama juga berselisih tentang nama-namanya, ya. Jumlah saja sudah berselisih, apalagi nama. Pasti berselisih juga, ya. Pasti berselisih juga. Itulah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi alasan dari yang kedua. Kenapa para ulama memilih sikap diam, ya. Sebagaimana hal ini tadi kita sudah nukilkan dari perkataan Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan al-amru indana al-imsak, ya, amma wara Adnan ila Ismail, ya. Perkara ini, ya, atau dalam hal ini kami memilih sikap diam, ya. Kami lebih memilih sikap diam dan tidak memberikan komentar, ya, dari nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, ya. Maka kami tidak memberinya komentar. Nah, kemudian dari mana lagi kita akan dapatkan, ya? Dari Urwah bin Zubair, ya. Urwah bin Zubair siapa? Ada yang tahu? Tabi'in, ya, anaknya Zubair bin Awam. Nah, beliau mengatakan ma wajadna man ya'rifu ma wara Adnan, ya. Urwah bin Zubair mengatakan kami tidak mendapatkan ada seorang pun yang mengetahui tentang nasab Nabi setelah dari Adnan. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi itulah berlandaskan dari perkataan-perkataan dari orang-orang yang terdekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, periwayatan nasab Nabi dari Adnan sampai seterusnya, ya. Kemudian ada perkataan dari seorang sahabat, ya, yaitu dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah, ya. Dikatakan wa kana min a'lam Quraisy, ya, dan dia orang yang paling faham mengenai nasab orang-orang Quraisy, ya. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Ma wajadna ahadan ya'lamu ma wara Ma'ad bin Adnan, ya. Kami tidak mendapatkan seorang pun yang mengetahui tentang silsilah setelah dari Ma'ad bin Adnan, ya. Jadi dengan ucapan-ucapan dari para sahabat, kemudian ucapan dari para tabi'in yang memang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ahli pakar dalam masalah nasab pada zaman itu, mereka saja tidak mengetahuinya, ya. Perlu kita ketahui Urwah bin Zubair merupakan orang yang salah satu orang yang faham dalam masalah nasab juga, ya. Urwah bin Zubair anak dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nikahi siapa?
Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu ya orang Quraisy yang mengetahui tentang silsilah, mengetahui tentang nasab. Ya, tentunya ilmu ini diturunkan. Ya, termasuk diantaranya adalah ilmu ini dipelajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi seperti ini. Ya, perselisihan ataupun tentang nasab dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak ada perselisihan atau para ulama sepakat. Ya, dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Yang kedua, para ulama berselisih pendapat dan mereka ada yang mengambil sikap diam. Ya, diantaranya Ibnu Sa'ad. Nah, yaitu dari Adnan sampai Nabi Ismail. Ya, dari Nabi Ismail. Kemudian ada yang hadis dhaif sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Ya, hadisnya dhaif ya. Dan hadisnya memang benar-benar panjang ya, sudah kita cek hadisnya panjang. Nah, tapi kita melihat hasil akhirnya saja bahwasanya Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya dhaif. Ya, sangat lemah. Kata beliau, dhaif jiddan. Dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Itulah nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya nasab dari Nabi kita ini merupakan nasab yang paling mulia. Ya, di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Dan disebabkan karena Nabi kita ini terlahir dari keluarga Hashim, ya, Hashimiyah, ya, dari keluarga Hashimiyah, yang mana hal ini dinisbahkan kepada kakeknya, kepada kakek dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kakek yang keberapa itu? Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Nah, disandarkan kepada Hashim. Nah, kita lihat ya tentang Hashim bin Abdi Manaf. Ya, jadi kalau kita nanti mendengar bahasanya Rasulullah merupakan keluarga dari Hashimiyah. Ya, bukan pesantren Hashimiyah itu ya. Nah, kan. Nah, kita akan membahas tentang Hashim, ya, kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hashim bin Abdi Manaf. Karena ada cerita yang unik, ya. Jadi kita akan tahu bahwasanya oh ternyata Rasulullah punya keluarga juga di Madinah. Ya, karena demikian, ya. Rasulullah memiliki keluarga di Madinah. Nanti kita akan tahu dari mana asal usul tersebut. Kenapa tatkala beliau ya pulang ke Madinah disambut dengan sangat meriah. Ya, karena orang Madinah mengetahui tentang nasab Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya mereka punya keluarga di Madinah. Ya, dari Hashim, ya, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bahwasanya orang yang salah satu berpengaruh dalam dalam sejarah yang berada di kota Mekah, yaitu Hashim. Kenapa? Karena beliau memiliki tanggung jawab, ya, ada dua tanggung jawab yang beliau pikul. Yang pertama sebagai siqayah, pemberi air minum, ya, dan penyediaan makan, ya, bagi orang-orang yang berhaji. Jadi beliau menyediakan air minum dan menyediakan makanan, ya. Nama Hashim sendiri ini bukanlah nama beliau, ya. Nama aslinya adalah Amr. Ya, nama aslinya adalah Amr. Nah, kenapa beliau lebih terkenal sebagai Hashim? Ya, Hashim ini merupakan bentuk isim fa'il. Ya, kenapa? Karena dia terkenal karena perbuatannya. Perbuatannya apa itu? Suka meremas-remas roti. Jadi beliau ini adalah orang pertama menyediakan makanan yang roti itu diremas, kemudian disiram sama kuah. Ini makanan mewah pada zaman itu. Dan itulah beliau berikan kepada jamaah haji. Makanan mewah, roti yang diremas sama beliau, diremas, kemudian dikasih kuah. Ya, jadi
itulah yang dinamakan Hashim. Orang yang meremah-remah roti serta memberinya kuah. Ya, dan beliau orang yang pertama ya dalam keturunan orang-orang yang menjaga, memberi makan serta minum orang-orang haji. Ya. Dan nama makanan tersebut disebut dengan sarid, ya. As-sarid. Nama makanannya sarid, sedangkan perbuatannya adalah Hashim. Nah, jadi itulah asal usul kenapa nama beliau disebut dengan Hashim. Ya, sebenarnya nama kakek-kakek Nabi kita Muhammad SAW namanya banyak yang bukan nama aslinya. Ya, terkenal bukan nama aslinya. Seperti Abdul Muthalib. Nama aslinya bukan Abdul Muthalib, tapi Syaibah. Ya. Nanti kita akan sebutkan alasannya. Kenapa beliau terkenal dengan Abdul Muthalib? Kenapa tidak dengan Syaibah? Dan kenapa namanya harus Syaibah? Ya, nanti kita akan sedikit membahas tentang ya Abdul Muthalib. Ya, insyaallah kita akan bahas sedikit. Nah, masih kembali kepada Hashim. Ya, Hashim setelah beliau terkenal dengan namanya, julukannya, kita mengetahui tentang kedudukannya di kalangan orang-orang Quraisy, ya terutama di kalangan orang-orang jamaah haji, bahwasanya Hashim adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang dermawan, ya. Kemudian beliaulah orang yang menjaga amanah dalam memberikan minum dan makan bagi jamaah haji. Ya. Kemudian Hashim jugalah adalah pelopor pertama, ya. Pelopor pertama dalam masalah perjalanan perdagangan, ya, melalui ya rihlah musim panas dan musim dingin. Hal ini terdapat dalam surah Al-Quraisy. Dialah orangnya ini. Dialah pelopornya. Ya, kalau kita ingin membaca surah Al-Quraisy itu membahas Hashim. Membahas Hashim, ya, bahwasanya melakukan perjalanan ya dari musim dingin ke Syams, kemudian dalam musim panas ke wilayah Yaman. Ya, jadi dari Mekah tatkala musim dingin ke Syams, kemudian tatkala musim panas pergi ke Yaman. Nah, itulah perjalanan dari Hashim yang beliau adalah pelopornya, ya. Dan suatu ketika, nah ini dia kita masuk. Ya, suatu ketika tatkala Hashim pergi ke Syams, ya. Tatkala Hashim pergi ke Syams, kemudian beliau mampir ke Madinah. Ya, inilah asal usulnya Nabi kita Muhammad SAW punya keluarga di Madinah. Ya, beliau singgah di Madinah dan menikah dengan seorang wanita bernama Salma binti Amr. Ya, putri dari Bani Adi bin Najjar. Ya, dari Bani Adi bin Najjar. Jadi mereka menikah. Ya, tatkala perjalanan Hashim dari Mekah ke Syams. Jadi sebelum ke Syams, beliau singgah ke Madinah dan menikah dengan Salma binti siapa tadi? Amr. Ya. Kemudian setelah pernikahan si Salma hamil. Ya, si Salma hamil, kemudian ditinggal. Ya, ditinggal untuk melakukan perjalanan lagi ke Syam. Ya, berangkat lagi ke Syam. Kemudian ya si Hashim qadarallahu masyafa'ah wafat. Ya, Hashim wafat di Gaza. Ya, Gaza suatu wilayah di Palestina. Dan kita tahu sampai sekarang itu masih ada. Nah, kemudian setelah wafatnya Hashim dan ternyata si Salma melahirkan. Itulah si Syaibah. Ya, si Syaibah pada tahun 497 Masehi. Ya, Syaibah ini artinya uban. Ya, jadi si Abdul Muthalib atau si Syaibah, beliau diberi nama Syaibah karena tatkala lahir kemudian tumbuh memiliki rambut yang ada ubannya. Jadi orang Arab itu kalau memberikan nama anak, kalau tidak diberikan karena wujud dari si anak itu, bentuk dari si anak ataupun keunikan dari si anak, atau mereka memberikan nama dari nama-nama kakeknya, atau mereka memberikan nama-nama dari nama-nama hewan yang memiliki sifat-sifat yang buas, sifat-sifat yang berani. Ya, kita dapat melihat bahasanya ada orang yang bernama Asad. Dalam bahasa Arab Asad ini apa? Singa.
Ya, ada yang diberi nama singa. Ya, bukan berarti ini dalam bentuk perendahan kepada mereka, penghinaan kepada mereka, tidak. Tapi mereka berharap bahwasanya anaknya memiliki sifat yang berani, memiliki wibawa yang besar sebagai pemimpin. Ya, kita lihat singa pemimpin kan? Nah, seperti itu. Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang Arab. Jadi tatkala Syaibah, ya, itu dilahirkan, kemudian memiliki tanda unik tadi. Apa tadi tanda uniknya? Uban. Jadi diberilah nama Syaibah. Syaibah tadi artinya uban, ya. Jadi kalau kita lihat, banyak kali Syaibahnya, maksudnya banyak kali ubannya, ya, seperti itu. Nah, Wakno nih banyak kali Syaibahnya udah. Ya, seperti itu. Nah, itulah awal mula si Abdul Muttalib, ya. Kemudian dari tatkala Syaibah, ya, sudah berumur 8 tahun, ya, 7 atau 8 tahun, bahwasanya kita mengetahui si Hashim tadi memiliki pekerjaan yang sangat mulia di Mekah. Apa tadi kerjaannya? Memberikan minum dan makan, ya. Tapi setelah wafatnya Hashim, pekerjaan tersebut itu dialihkan kepada saudaranya. Siapa? Muttalib, ya, kepada saudaranya yang bernama Muttalib. Jadi Abdi Manaf itu memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Hashim dan Al-Muttalib. Dari Hashim inilah nantinya keturunan, ya, kita dapati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim memiliki saudara bernama Muttalib. Setelah Hashim wafat, pekerjaan yang di Mekah, ya, sebagai memberikan makan dan minum untuk orang-orang haji, pindah ke Al-Muttalib, ya, kepada Al-Muttalib. Tatkala Al-Muttalib, ya, mengetahui tentang kabar wafatnya Hashim, dan beliau ini belum tahu bahwasanya Hashim punya istri di Madinah. Tapi setelah 7 sampai 8 tahun beliau mendapatkan kabar. Ya, dapat kabar bahwasanya Hashim punya istri di Madinah dan punya anak. Ya, dicarilah kabarnya, ternyata benar. Ya, beliau datang ke Madinah dan tatkala melihat tersebut beliau, ya, menangis, ya, bahwasanya ini ada anak dari saudaranya, ini adalah pemegang tahta, ya, penerus dari pekerjaan ayahnya, penerus dari, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Siapa ayahnya tadi? Hashim, ya. Nah, kemudian dia minta izinlah kepada ibunya untuk membawa si Syaibah tadi. Ya, Hashim kan udah wafat, ya, minta ke ibunya si Salma, ya, Salma binti Amr, untuk dibawa si Syaibah untuk ke Mekah. Ya, tentunya Syaibah tidak diizinkan oleh ibunya, ya, karena anak satu-satunya, ya, masih 8 tahun. Ya, kita tahulah bagaimana beratnya, ya. Sebelumnya dari keluarga Hashim tidak mengetahui, toh tiba-tiba udah 8 tahun, udah gede, main bawa-bawa aja. Ya, tentunya hal-hal seperti ini lumrah, ya, di kalangan kita pun juga seperti itu, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Muttalib kepada si Salma ini membuat si Salma luluh, ya. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya, ya. Jadi diiming-imingi, ya, bahwasanya si Syaibah kalau ikut ke kami dia akan menuju ke tahta ayahnya, ya. Apa tahta ayahnya tadi? Sebagai pemuka orang-orang Quraisy yang memberi minum dan makan orang-orang jamaah haji, ya, menuju tanah haram, ya. Bahasanya dari dulu Mekah itu juga sudah dilakukan, ya, ibadah kepada Allah, ya, ibadah haji. Tapi tentunya pada waktu itu ibadah hajinya sebagaimana dilakukan versi orang-orang jahiliyah, ya. Barulah kemudian ibunya mengizinkan si Syaibah untuk berangkat ke Mekah, ya. Kemudian kita mengetahui hal ini, ya, tatkala dibawa ke Mekah, ya, orang-orang melihat, kan dibonceng tuh, ya, sama si Al-Muttalib, ya, si Syaibah di belakangnya. Jadi orang-orang yang ada di Mekah langsung terkejut, ya, melihat. Kemudian apa yang mereka katakan? Inilah Abdul Muttalib. Inilah Abdul
Muttalib. Maksudnya adalah budaknya si Muttalib. Ya, abdun itu artinya budak. Ya, hamba sahaya. Ya, jadi tatkala dikatakan Abdul Muttalib adalah budaknya si Muttalib. Nah, jadi itulah yang dikira orang-orang yang ada di waktu itu. Nah, kemudian apa yang dikatakan Muttalib? Apakah Muttalib diam saja? Tidak. Ya. Kemudian ia mengatakan, ya, celakalah kalian, ya. Celakalah kalian. Dia ini adalah anak dari saudaraku, si Hashim. Nah, barulah di situ para masyarakat mengetahui bahwasanya si Syaibah tadi merupakan anaknya dari Hashim, ya, yang melanjutkan tahta dari ayahnya, ya, seperti itu. Nah, maka itulah asal muasal kenapa namanya Abdul Muttalib terkenal, ya. Padahal nama aslinya siapa tadi? Syaibah, tapi terkenal Abdul Muttalib, ya. Bahkan di sejarah kita diajarkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita mengetahui hal ini, tapi sangat jarang kita mengetahui nama aslinya. Ya, karena memang sudah terkenal dengan julukannya, budaknya si Muttalib. Ya, itulah asal usul tentang Abdul Muttalib, kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang Abdul Muttalib. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita tuntaskan di Abdul Muttalib kalau bisa sampai ke ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bisa. Ya, karena nanti di kisah Abdul Muttalib ada dua kisah yang menarik. Ya, ada dua kisah yang menarik. Ya, tentang air Zam-Zam. Ya, mimpi tentang air Zam-Zam. Kemudian tentang anaknya. Siapa? Abdullah. Ya, inilah nanti yang menjadi ayahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada kisah menarik. Ya, kisah menarik tentang hal tersebut dan insyaallah akan kita bacakan ataupun kita sampaikan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam memahami, mengetahui tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Bapak-bapak sekalian punya bukunya, ya silakan dibawa. Ya, jadi kita akan membacakannya bersama-sama. Ya, seperti itu.